Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sumek.co akan mencoba mengupas kesiapan Kota Palembang, Sumatera Selatan sebagai tuan rumah pelaksanaan dari Piala Dunia World Cup U20 tahun 2023. Nah, dan hari ini sudah ada beberapa narasumber yang hadir di Sumek.co dan kita akan menyapa mereka satu persatu. Baik, di samping saya ini sudah ada Pak Faisal Mursid yang merupakan Sekretaris Persatuan Sepak Bola Sumatera Selatan, Pak. Selamat sore, Pak. PLT. Ya, selamat sore. Baik, dan kemudian sudah ada Pak Muhammad Taufik dari Dispora Sumsel. Beliau adalah Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan. Kemudian dari Polda Sumatera Selatan sudah ada Kabak Bin Op Rup Polda Sumatera Selatan, Pak Erwin, Pak ya. Iya. Oke, selamat sore, Pak. Sore. Dan dari pihak Pengelola Jakabaring Sport City sendiri ya, yang nanti akan menjadi tempat pelaksanaan. Kemudian ada Mas Apriyadi Gunawan. Siap. Selamat sore, Mas. Sore, Mas. Baik. Ya, kita akan nanti kita akan kupas seperti apa persiapan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan sebagai tuan rumah World Cup U20 2023. Baik, mungkin yang pertama ke Pak Faisal ya, Pak Faisal ya, dari Persatuan Sepak Bola Sumatera Selatan. Tentunya awalnya Palembang itu bisa menjadi salah satu tempat pelaksanaan itu dari PSSI. Dan kita mendapat informasi seperti itu. Bisa diceritakan proses awalnya gitu. Terima kasih. Sebenarnya Palembang itu tidak masuk dalam nominasi dari PSSI. Awalnya tidak masuk, malahan Jogja yang masuk. Jogja masuk. Ada beberapa kota seperti Pekanbaru itu masuk nominasi. Palembang tidak masuk. Jadi kami dari PSSI Sumatera Selatan mempertanyakan itu kepada PSSI. Kebetulan pada saat itu Sekjen Bu Ratu Tisa, saya temui langsung beliau, kenapa Palembang nggak masuk? Padahal Palembang ini kita sudah punya pengalaman. Sumatera Selatan ini menyelenggarakan beberapa event internasional dan syukur alhamdulillah itu sukses dilaksanakan. Akhirnya ya coba ajukan saja. Akhirnya ya datanglah surat dari PSSI kepada Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru yang syukur alhamdulillah direspon sangat positif oleh Pak Gubernur. Pada saat itu kita arahan Pak Gubernur kita harus serius dengan tawaran sebagai nominasi pada saat itu untuk disampaikan kepada FIFA. Dan syukur alhamdulillah pada tanggal 24 Oktober 2019 di Shanghai Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2021 awalnya. Nah, pada kesempatan itu memang belum ada penetapan kota-kota. Dalam proses itulah awalnya kita tidak masuk lagi di keputusan dari Kemenpora, namun alhamdulillah berkat kita dengan fasilitas yang ada di Jakabaring Sport City plus Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang dipilih sebagai salah satu kota dari 6 kota di Indonesia. Jadi negosiasinya cukup panjang seperti itu, Pak. Sebenarnya ini bukan negosiasi. Kita punya fasilitas yang mumpuni. Kita punya fasilitas Jakabaring dengan lapangan latihan terpusat plus Stadion Bumi Sriwijaya. Jadi kita paparkan apa yang menjadi kelebihan selama ini dari sisi infrastruktur, sarana pendukung, dan tentunya SDM kita sudah sering melaksanakan event internasional untuk sepak bola. Sepak bola ya. Ya. Oke. Dan ini mungkin sudah event yang keberapa, Pak Faisal? Ya kalau untuk sepak bola sepak bola ya, kalau untuk kelas levelnya udah dunia
kita sudah menjadi tuan rumah Piala Asia pada tahun 2007. Pada tahun 2007 Piala Asia dilaksanakan di Palembang dan Jakarta. Pada saat itu perebutan 3-4 presiden FIFA Sepp Blatter itu datang ke Palembang dengan presiden AFC. Pada saat perebutan juara 3-4 antara Korea melawan Jepang pada saat itu kita sudah dilirik oleh FIFA dan AFC pada saat itu dengan infrastruktur yang mungkin terlengkap pada saat itu tahun 2007. Oke. Dan akhirnya sukses juga ya perjuangan kita. Alhamdulillah sukses ya, dengan beberapa event ditambah Islamic Solidarity Game, Asian Game, dan beberapa event lain yang dipercaya PSSI ke kita. AFF kita sudah berapa kali tuan rumah. Oke. Baik, kalau ke Pak Taufik sendiri nih dari Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan. Nah, dengan adanya event ini seperti apa persiapan kita ataupun antusiasme dari kita sendiri? Oke, saya untuk menjelaskan lebih ke dalam lagi tentang apa yang akan kita dapat dari Piala Dunia. Iya. Jadi kalau bicara tentang suatu event olahraga, ya sepak bola di Indonesia, seluruh lapisan, seluruh provinsi, kabupaten, kota, pedesaan semua bermain sepak bola. Untuk itu pemerintah sangat menyambut baik. Sebelum diadakannya bidding di 2019 akhir tahun itu, pemerintah sudah mengeluarkan Inpres nomor 3 tahun 2019 ya Pak Faisal tentang percepatan pembangunan persepak bolaan di Indonesia. Nah artinya tuh ya pemerintah sudah melihat bahwa dengan kekuatan penduduk keempat terbesar di dunia, 276 juta lebih kurang, artinya ya Indonesia ini suatu market dalam sport industri. Nah, jadi kalau kami melihatnya dari kelembagaan bahwa apa yang terjadi selama ini memang sudah jalan. Dan kami melalui FIFA World Cup Under 20 ini momentum kita Indonesia khususnya Sumsel untuk berbenah memenuhi sesuatu yang selama ini semua pihak kita anggap menyepelekan itu. Jadi mengapa saya sebut menyepelekan? Dalam satu permainan ada beberapa aspek yang tidak hanya mengandalkan satu permainannya saja, tapi harus didukung oleh prasarana, sarana, SOP, bagaimana memanajemen crowd, bagaimana safety, bagaimana kesehatan. Yang terakhir yang selalu kita kadang-kadang bagaimana ekonomi kerakyatan. Iya. Ya kan? Jadi kami berharap selaku pemerintah daerah support Pak Gubernur ini sangat besar dan inilah momen kita untuk mengedukasi kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, tidak hanya di Sumatera Selatan, bahwa ini loh industri terbesar yang selama ini kita hanya menjadi konsumen. Gitu ya. Jadi kalau kami lebih memandangnya kepada satu tugas pokok kami di Dispora adalah masalah kebugaran. Bagaimana anak Indonesia bisa pintar kalau tidak bugar? Bagaimana dia harus bugar? Dia harus olahraga murah ada di sepak bola. Dari segi bisnis, itu tadi saya bilang dengan berbagai macam liga, klub yang fanatis, nanti kita akan bicara masuk ke dalam regulasi supporter. Dan alhamdulillah ini secara kelembagaan pemerintah sudah mengakomodir dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022, kalau nggak salah pasal 55 tentang supporter itu 7 ayat mengatur hak dan kewajiban, termasuk bagaimana keterlibatan supporter dalam kepemilikan saham, kewajiban supporter dalam menjaga ketertiban pertandingan, dan ini kan suatu hal yang positif. Dengan adanya FIFA U20, ya momentum ini harus kita manfaatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban pemerintah terhadap fasilitasi keolahragaan, sarana prasarana olahraga. Kalau ternyata kemarin tidak ada pandemi, ya insya Allah 2021 sudah terlaksana. Ya kan? Tapi karena ada pandemi, seluruh aspek terkait persiapan juga terhenti. Nah untuk itu sekarang kami bersama seluruh stakeholder tetap bahu-membahu melakukan seluruh pemenuhan terhadap kebutuhan yang standarnya tinggi dari FIFA ini
karena tidak ada lagi standar kemudian tertinggi di sepak bola selain regulasi dari FIFA. Sebagai contoh, bicara Bumi Sriwijaya yang kebetulan sekarang sudah berada di Dinas Pemuda Olahraga. Banyak yang bertanya, kenapa tidak bisa dipakai, lapangan bagus segala macam mahal. Beda sama Jakabaring bisa dipakai. Nah, ini kan masyarakat tidak tahu bahwa satu, kalau di Bumi Sriwijaya itu harus mengikuti prosedur pemerintah dalam hal keuangan, contohnya itu masalah sewa dan sebagainya. Tapi beda dari Jakabaring yang memang merupakan BUMD yang hidup dari berusaha. Walaupun saat ini Jakabaring mengkomersilkan itu, tapi tetap deg-degan atas resiko yang akan ditimbulkan akibat pemakaian yang tidak sesuai dengan apa yang harus dipatuhi dalam proses maintenance daripada rumah. Jadi insya Allah saat ini kalau kami tetap komitmen, dan terakhir kemarin sore itu diadakan rapat dadakan oleh Kementerian PUPR, Dirjen Cipta Karya terkait dengan tugas komite keandalan bangunan dan gedung. Mana petugas baru gara-gara Kanjuruhan ini bencana sosial yang semua tidak pernah menyadari bahwa akan terjadi seperti itu kan. Akhirnya pemerintah instruksi presiden dibentuklah yang namanya komite keandalan bangunan dan gedung. Kemarin sore rapatnya itu intinya adalah melibatkan seluruh stakeholder terkait dengan kegiatan persepak bolaan ini untuk menilai kembali kelayakan seluruh stadion. Jadi fokus pada 21 stadion di Indonesia. Jadi kebagianlah Bumi Sriwijaya dan Gelora Jakabaring. Nah, jadi harus ada satu regulasi yang nanti dikeluarkan atau rekomendasi oleh komite ini terhadap layak tidak layaknya satu fasilitas olahraga digunakan untuk kepentingan kompetisi. Terkait dengan Sumsel, ya Sumsel punya stadion besar di kota Palembang hanya 2. Gelora Jakabaring under construction, perawatan rumput. Bumi Sriwijaya under construction juga perawatan rumput. Sementara mungkin dari saya itu dulu, komitmen tetap kami jalankan, dan ini saya tadi sebelum ke sini, ternyata pertama yang didatangi oleh ketua tim itu adalah Palembang. Iya. Nah, jadi tadi kami sempat hantarkan dan melihat, wah ternyata memang walaupun pernah melaksanakan event internasional, tapi dari kelayakan 4 aspek di dalam kewajiban penyelenggaraan event, 1 keselamatan, 2 keamanan, 3 kesehatan, 4 baru kenyamanan. Nah ini yang nanti akan ada segmen pasar terhadap masing-masing venue. Ini akan kita gali lagi. Upaya kita untuk memenuhi keempat kriteria itu tadi. Jadi setelah ada rekomendasi, sebisa mungkin kita akan penuhin apa yang menjadi kewajiban dan kemampuan daripada pemerintah provinsi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa World Cup itu melibatkan berbagai pihak lintas sektoral dalam persiapan pelaksanaannya. Jadi bukan hanya Kementerian Pemuda Olahraga, Dispora atau Kemenpora saja, tapi seluruh kementerian akan terlibat di dalam mensupport kegiatan ini. Mulai dari keamanan, kesehatan, kemudian lagi Menteri Telekomunikasi dan Informatika. Jadi akan dikeluarkan kepres yang terbaru. Kalau dulu ada impres dan kepres di 2021 dan sudah tidak berlaku lagi, dan kemarin tahapan penggodokan kepada penerbitan kepres tentang dukungan terhadap World Cup. Baik Pak Taufik. Oke, baik kita beralih ke Pak Erwin. Kita akan menyelenggarakan event ya levelnya internasional seperti itu, dan akan banyak melibatkan massa ya. Tentunya ini olahraga yang sangat favorit di masyarakat dan antusiasme masyarakat itu cukup tinggi Pak. Nah untuk kesiapan keamanan sendiri seperti apa Pak kira-kira? Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari Polda Sumsel. Saya KBP Erwin mewakili Polda untuk menyampaikan mungkin beberapa jawaban yang akan kami sampaikan. Jadi begini, Polda Sumatera Selatan khususnya itu sudah beberapa kali
melaksanakan pengamanan event seperti ini yang sudah disampaikan dari oleh Pak Faisal dan juga Pak Taufik. Dan itu memang selalu fokusnya kebanyakan di Jakabaring, karena Jakabaring itu tidak hanya sepak bola, ada venue lain. Nah, terkait soal keamanan, jauh-jauh hari kami sudah sebelumnya tadi sudah ngobrol dengan Pak Taufik, Pak Faisal, bahwa sebelumnya kita sudah merencanakan itu sudah cukup lama. Ini ada kejadian sebelumnya di Malang, jadi kita memang harus lebih intens lagi. Yang namanya pertandingan sepak bola pasti penontonnya banyak, pasti banyak. Oleh karena itu kita sudah mengantisipasi, tapi tidak hanya di lapangan sepak bolanya, tetapi di lokasi-lokasi lain, di seputarannya. Dan untungnya di wilayah kita ini, khususnya Kota Palembang, Jakabaring itu sebenarnya lingkungannya ya tertutup, jadi lebih gampang untuk ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kan banyaknya massa karena sepak bola, apalagi ini internasional. Yang pasti kita Polda Sumatera Selatan selalu siap untuk mengantisipasi keamanan, dan kemarin juga setelah ada kejadian kita sudah diinstruksikan seluruh wilayah Indonesia untuk untuk lebih mengamankan dan juga pendekatan. Kemarin juga pada saat langkah yang kita lakukan pada saat setelah kejadian itu, kita mengumpulkan mungkin salah satu Polda, yaitu khususnya di Kota Palembang, itu mengumpulkan supporter. Karena mereka pada saat itu kan mau berdoa di luar. Akhirnya inisiatif dari Pak Kapolda kita yang kemarin, Pak Tony, untuk mengumpulkan. Akhirnya malam itu walaupun hujan-hujan, dikumpulkanlah mereka di Pakri. Nah, itu salah satu bentuk keinginan kita supaya di Sumatera Selatan ini, khususnya di Kota Palembang itu, tidak terjadi hal lain seperti di tempat lain. Jadi hal-hal seperti itulah yang banyak hal lain, tidak hanya dengan supporter yang mungkin di Sumatera Selatan ini agak beda supporternya. Menurut Pak Kar kemarin supporter yang ada di kita ini ada 3. Nah, sedangkan tempat lain itu biasanya 1. Nah, itu yang kendala di kita untuk menyatukan mereka itu. Nah, mungkin saya yakin bahwa dari masing-masing pihak juga punya cara menyatukan itu. Kemudian kita sebenarnya kalau di persiapan kita dari awal, kita sudah menyiapkan lebih kurang 1.000 lebih untuk pengamanan yang akan datang. Dari awal kita sudah mempersiapkan. Kemudian ada beberapa wilayah yang akan kita libatkan, termasuk Polda sendiri, yaitu seperti Kota Palembang karena itu Jakabaring dan seputarnya. Kemudian juga Polres Banyuasin karena itu ternyangkut salah satu hotel yang ada di wilayah Banyuasin, yaitu Hotel Windam. Nah, walaupun tadi saya sudah sampaikan dengan Pak Taufik dan Pak Faisal terkait ini, termasuk juga nanti juga Jakabaring, bahwa kita selalu koordinasi, perlu sekali koordinasi dan komunikasi itu supaya kita tahu. Seperti sekarang data yang saya punya juga, mungkin hotelnya sekarang 6, tapi nanti pada saat pelaksanaan hotelnya akan lebih banyak lagi, ya mungkin Beston kah, karena kemarin hotel-hotelnya, dan itu termasuk pengamanan di kita juga, baik itu tertutup maupun terbuka. Jadi yang pasti Polda Sumatera Selatan selalu siap, bukan siap tapi selalu siap setiap event. Selalu siap. Iya, karena dari karena saya sudah 5 tahun dengan Pak Taufik, dengan Pak Faisal, dengan orang di Spora itu selalu ketemu, entah itu mau bulu tangkis, mau itu golf. Nah, ini sepak bola ini event yang sangat ini, karena saya pun juga begitu, kecil juga main bola. Jadi memang apalagi sekarang ini kita harus lebih, jadi koordinasi dan komunikasi itu sangat penting untuk kita supaya sukses. Demikian, terima kasih. Baik Pak. Baik, nah
Di Jakabaring Sport City sendiri seperti apa stadionnya, kemudian fasilitas yang ada di lingkungan GSC sendiri, Pak Apriyadi? Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Mungkin kita akan gambarkan sedikit mulai dari tadi sudah disampaikan semua dari Pak Topik, Pak Faisal dari awalnya ya. Nah, kemarin terakhir pas kunjungan FIFA di Juni itu kita sudah ada beberapa persiapan. Yang pasti yang terutama kita memulai untuk treatment lapangan. Persiapan yang sesuai standar dari FIFA karena beda standar yang dari standar dunia. Nah, untuk hal lain seperti infrastruktur yang disiapkan pun itu sudah menjadi beberapa catatan dari FIFA yang sudah direportkan ke kita juga, sehingga kita ada beberapa pemenuhan, perbaikan maupun renovasi terkait sarana prasarana terus fasilitas pendukung di stadion utama sebagai salah satu contoh. Nah, untuk hal tersebut juga kita berkoordinasi dan sudah sampai ke topik ya. Semuanya kita koordinasi semuanya ke kepolisian, ke Kementerian Diskominfo, Dispor, semua itu kita akan melakukan koordinasi tetap. Dan terus report yang setiap bulan itu diminta oleh FIFA, mulai dari treatment lumpur, terus pengerjaan renovasi-renovasi yang sudah dilakukan di stadion utama maupun dan 3 lapangan, 4 lapangan pendamping sampai di juga. Nah, untuk hal tersebut, jadi tetap kita report rutin ke FIFA dan akan memberikan terus catatan. Jadi saling feedback, mereka kita kasih report, mereka feedback, kita kasih report, memberikan feedback. Jadi terus rutin dan terakhir sudah ada kunjungan lagi dari infrastrukturnya dan sudah dicek lagi. Terakhir kemarin ada kunjungan dari tim ahlinya ya dari FIFA menerjunkan tim ahli untuk pengecekan kualitas lumpur seluruh lapangan. Jadi kita dapat kebagian ke-4 kalau nggak salah, tempat keempat yang kita dikunjungi oleh untuk dilakukan pengetesan. Alhamdulillah sudah, dan di situ juga ikut rombongan dari FIFA itu ngecek untuk infrastruktur. Jadi di situ dia lihat langsung lagi yang mana-mana sudah dikerjakan, mana-mana belum. Jadi selalu ada report pemeriksaan, inspeksi. Ya, apa yang kita sampaikan itu dicek dan terus dipertanyakan mereka. Sudah sejauh mana, sudah berapa persen gitu. Jadi sehingga kita perlu hubungan dari semua pihak. Baik. Nah, Pak Faisal, Palembang dan ada 9 stadion lagi ya gitu ya yang terpilih gitu. Ya. Jadi selain Palembang ada 5 lagi. 5 lagi. Jadi semuanya itu kan ada 6 kota, 6 stadion. 6 kota 6. Ya, Gelora Sriwijaya Palembang, Gelora Bung Karno Jakarta, Gelora Bandung Lautan Api Bandung, Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo, dengan Stadion Iwayan Dipta di Bali. Jadi ada 6 kota yang menjadi host. Seluruh peserta itu ada 24 negara. Satu grup itu kita misalnya di Palembang nanti ada 4 negara yang bertanding sebanyak 6 kali pertandingan. Mudah-mudahan kita bisa dapat babak 8 besarnya dan 4 besar gitu harapan kita. Kita harapkan begitu karena memang setiap kota pasti ada punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, inilah tadi apa yang disampaikan beliau-beliau tadi. Kalau pelaksanaan ini sukses, bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan kepercayaan ya, bukan saja dari FIFA gitu, mungkin juga dari AFC, Asian Football Confederation. Itu mungkin saja. Jadi dapat saya tambahkan bahwa Sumatera Selatan ini benar-benar serius. Kita pada saat keputusan itu ada surat jaminan garansi dari Gubernur Sumatera Selatan dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan pada saat itu. Ada 2 surat Wagub. Nah, ini kita bawa ini pada saat itu kongres. Kita ada kongres di Bali, kita sampaikan kepada Ketua Umum PSSI. Ini kesungguhan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jadi memang kita kalau tidak didukung pemerintah ya ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Syukur alhamdulillah
kita dengan pihak Dispora, Polda, dengan pihak Jakabaring Sport City ini mungkin udah nggak tahu, sudah nggak terhitung lagi rapat ini, pertemuan rapat-rapat, kunjungan lapangan gitu. Sehari 2 kali ya bisa sehari 2 kali kita rapat di Dispora, tuh ke lapangan kita bicara. Hari itu ada bicara masalah lampu, kita bicara rumput, sangat kompleks sekali persiapannya gitu Bu. Ya jadi syukur alhamdulillah stakeholder dalam hal ini yang terkait dalam persiapan ini insya Allah sudah sangat siap gitu, insya Allah. Ya, tentunya ini kan satu prestasi ya sebetulnya, dan jangka panjangnya sangat bagus seperti itu untuk Sumatera Selatan sendiri gitu. Iya, betul. Tidak setiap kota di Indonesia bisa menyelenggarakan event Piala Dunia. Event Piala Dunia U20 ini satu level di bawah event Piala Dunia yang nanti bulan November yang akan dilaksanakan di Qatar. Jadi sempat juga kita waktu kita rapat di Dispora Provinsi Sumatera Selatan, kita perlihatkan rekaman pelaksanaan Piala Dunia di Polandia terakhir tahun 2019. Itu sangat luar biasa sekali. Orang dari seluruh dunia berkunjung ke kota tersebut. Nah, ini terkait banyak hal ini yang seperti apa yang disampaikan Pak Taufik tadi, termasuk hospitality kita, kesiapan kota Palembang, Sumatera Selatan menerima tamu baik itu dari official maupun dari supporter dari beberapa negara yang mungkin akan main di Palembang nanti. Pelaksananya sendiri ini kalau tidak salah sekitar Mei Juni ya. Ya, Mei Juni. Artinya kita punya waktu sudah cukup mepet sebetulnya Pak. Udah mepet. Tinggal beberapa hitungan 6 bulan lagi sih. 6 bulan ya. 6 bulan ya. Ya sebenarnya ada hikmah juga di balik penundaan ya. Ini sebenarnya bukan penundaan ya. Sebenarnya kita ditunjuk itu tahun 2019, dilaksanakan tahun 2021 oleh FIFA. Edisi Piala Dunia tahun 2021 dibatalkan. Digantinya dilaksanakan Piala Dunia U20 ini tahun 2023 gitu sebenarnya. Jadi ada dengan durasi waktu 2 tahun, ya mudah-mudahan semakin maksimal. Walaupun kemarin kita 2 tahun sibuk dengan COVID gitu. Gitu. Dan mungkin secara prestasi sendiri Indonesia di World Cup U20. Jadi prestasi Indonesia World Cup 20 event Piala Dunia U20 ini kan dimulai pada tahun 1977, tahun 77. Tahun 79 kita ikut di Jepang, ya kita satu grup dengan Argentina. Pada saat itu ya belum Argentina pada saat itu diperkuat oleh Maradona. Jadi ya pada saat itu kita memang level kita 2 kelas lah di atas, karena tim-tim kuat dunia, karena mereka lolos, tim-tim ini lolos ikut Piala Dunia tuh melalui prakualifikasi. Jadi tidak kecuali tuan rumah Indonesia bisa lolos langsung. Yang tim lain itu melalui prakualifikasi gitu. Jadi mereka terseleksi di zona Asia, zona Eropa, Afrika, Amerika. Baru ketemu di nanti juara dan runner up-nya baru lolos ke Piala Dunia ini. Dan sekarang dipegang oleh negara mana? Iya, untuk juara yang bertahan sekarang. Juara bertahan kemarin kalau tidak salah Ukraina ya, kalau tidak salah saya. Karena saya di Polandia sempat kita paparkan itu dengan Pak Kadispora, dengan jajaran Kadispora, kalau tidak salah Ukraina atau tim mana gitu. Cuman memang levelnya kalau usia 20 tuh dengan junior tuh beda-beda tipis. Jadi seseorang pemain itu dia bakal jadi bintang itu sudah kelihatan di situ. Di umur 20. Umur 20 itu udah kelihatan. Dia sudah dikontrak klub-klub besar.
Jadi ya kita berharap nanti di Palembang ini Inggris atau Italia yang main. Nah, ini lain gitu anunya. Ada beberapa tim kelas dunia yang lolos gitu. Gitu Pak Taufik ya harapannya ya. Ya, harapan kita. Jadi ini tontonan yang mungkin saya tidak tahu kapan lagi Palembang Sumatera Selatan ini bakal dapat menjadi tuan rumah ini, karena kita memang pada saat bidding dan pada saat nominasi kota tuan rumah, kita bisa meyakinkan FIFA dengan infrastruktur, dengan keseriusan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menyukseskan kegiatan Piala Dunia ini. Ya kita syukurlah lah Pak Gubernur serius ini dalam rangka persiapan ini. Baik, World Cup U20 ini melibatkan mungkin sekitar 23 atau 24 negara, dan nanti tentunya akan ada banyak tamu-tamu yang datang ke Sumatera Selatan atau Kota Palembang sendiri gitu Pak Taufik. Untuk kesiapan kita sendiri selaku pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kalau di dalam satu penyelenggaraan event bahwa penunjukan Kota Palembang ini sebagai host city, artinya kalau di host city tuan rumah itu baik tentang hospitality kepada seluruh pihak yang datang, kemudian lagi bagaimana menyediakan satu fasilitas terselenggaranya kegiatan, pertandingan. Nah, khusus untuk World Cup U20 ini, dari bahasan rapat kami beberapa hari yang lalu dengan beberapa kementerian secara online itu sudah dibahas juga apa yang menjadi kewajiban daripada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan daripada FIFA World Cup ini. Jadi seperti contoh, dalam pelaksanaan FIFA World Cup ini penyelenggara atau pelaksana kompetisinya adalah FIFA, dibantu dengan PSSI selaku LOC. Pemerintah membuat satu kepanitiaan yang disebut sebagai INAFO. Kota yang ditunjuk menjadi tuan rumah tempat penyelenggaraan. Di dalam kepres itu juga kami lihat ada menyatakan bahwa diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk panitia lokal guna mendukung pelaksanaan daripada kegiatan ini. Artinya secara struktur bahwa pemerintah provinsi bersama seluruh stakeholder tingkat provinsi juga akan memiliki kepanitiaan yang akan mensupport itu. Kalau dari segi pelayanan, kalau dari segi kesiapan Sarpras, saat ini kondisi arena permainan yang biasa kita sebut sebagai pitch, kondisi sudah tidak ada masalah. Yang masalah-masalah mayor, tapi yang ada hanya masalah-masalah minor, masalah-masalah kecil. Tapi kecil ini kalau dibiarkan juga akan berbahaya untuk pelaksanaan. Waktu kalau kita hitung mundur sampai dengan bulan Mei, ya memang dari Oktober masih panjang. Tapi di dalam pelaksanaan event itu seyogyanya dilakukan tahap final persiapan yang dilaksanakan sebelum daripada hari H, ya kan lah? Kira-kira Pak Andi, Ya, betul. Hari Erwin. Jadi efektifnya waktu yang tersedia kalau menurut hitungan kami di setiap timeline, baik pemeliharaan rumput, gedung maupun report kepada FIFA untuk pemenuhan itu efektif hanya 5 bulan. Artinya akhir Maret sudah tidak ada aktivitas terhadap pembangunan segala macam, hanya menjaga dan melengkapi seperti look of the game, signage, macam signage itu ya Pak Erwin perlu jalur evakuasi sudah ada belum ya kira-kira kan Pak? Jadi pas Maret itu semuanya harus sudah Clear terhadap Sarpras. Jadi tinggal kekurangan misalkan broadcast perlu jaringan internet. Nah itu masanya untuk mengecek apakah 100 mega per fotografer atau wartawan ini tercukupi. Nah itu pada pasca setelah bulan Maret. Tapi fisik Sarpras itu sudah harus clear pada bulan Maret. Oke. Jadi kami memang
berpikir keras, semua Kerja keras. venue owner, pemerintah, pelaksana, Keamanan Pak ya. supporting, ya, keamanan nomor satu. Ya, cuma yang untungan kita di Jakabaring seperti disampaikan Pak Erwin tadi, satu kawasan yang memang terisolir, bisa dengan one gate system, ya kan? Dan kejuaraan dunia ini tidak seperti Asian Games yang lalu yang hanya dengan satu perimeter. Pasti ada 3 perimeter untuk keamanan. Oke Pak, siapa Topik. Ya. Tapi Pak Erwin, keamanan ini kan bukan hanya di lokasi JSC sendiri, kemudian bukan hanya ketika ada pertandingan sendiri. Tentunya keamanan di seluruh seluruh kota Palembang mungkin seperti itu kan. Jadi dari jauh-jauh hari kita memang sudah, karena satu kita sudah pada pengalaman. Tadi disinggung juga masalah rumah sakit. Nah itu juga kita juga ada terlibatan di sini. Seperti contoh pengawalan ambulan ini kadang tidak cukup dia jalan sendiri. Zaman ambulan lewat itu kadang susah. Kalau di tempat lain ada yang ngawal kan. Tapi kita punya tanggung jawab juga untuk ini. Bila perlu ambulan memang dari kita bisa. Atau kita melibatkan lalu lintas. Jadi semua satuan fungsi yang ada di kepolisian itu pasti dilibatkan. Sama seperti yang lalu-lalu Asian Games begitu juga. Kemudian yang sifatnya sifatnya internasional, lokal itu pasti ada pengamanan LFD, kemudian berarti itu ini. Misalnya dia wisata kuliner, itu juga ada polisi nanti di lokasi-lokasi seperti itu, sama seperti ya PON, kemudian apa kegiatan seperti itu. Jadi tidak hanya kegiatan olahraga, kepolisian pasti tadi kembali. Tapi kalau kita tidak adanya koordinasi dan komunikasi, takutnya hal seperti itu tidak jalan. Terutama ya tadi kita tetap fokus yang di tempat pertandingan. Jadi hotel juga masuk, rumah sakit, kemudian jalan, kemudian tempat wisata. Nah, kalau di Palembang ini banyak rumah ada. Nah itu juga tidak mungkin kalau kemarin ngamankan dari mob, tidak cocok. Nah, kita libatkan akhir seperti itu. Seperti itu Pak ya. Oke. Ya. Baik, Pak Apriadi, apa ada hal yang baru nanti akan kita karena nanti orang akan melihat nih, tamu-tamu dari akan melihat tentunya JSC itu seperti apa. Oke. Untuk pertandingan untuk saat pertandingan FIFA nanti kita ada beberapa renovasi. Yang pertama sih stadion. Jadi stadion itu sudah kita ketahui sejarahnya itu dari 2004 direnovasi 2011 dan sekarang mengalami renovasi lagi dan upgrade semua sistem misalkan tadi scoreboard kita pakai LED yang semuanya sesuai dengan standar begitu kan. Terus kita juga penataan lingkungan juga seputaran karena kita tahu kan Jakabaring Sports itu kan luas dan banyak beberapa venue lain juga tadi sudah disampaikan kita punya di satu gate masuk jadi semuanya terperimeter dan ada 3 lapangan pendamping. Jadi memang untuk dari Bapak keamanan juga dia sudah paham nih, sudah selain dari pengalaman mereka sudah memetakan sendiri wah ini pengamanannya baik dari perimeter luar, dalam maupun di pitch area gitu. Nah, untuk sesuatu yang barunya tadi mungkin nanti ya kita lihat dulu setelah renovasi akan ada beberapa upgrade ya. Yang pasti terutama dari sisi lapangan. Sisi lapangan tuh yang dinilai dari FIFA datang kemarin itu sudah memenuhi standar gitu. Tinggal tadi ada seperti Pak Topik sampaikan ada beberapa minor yang harus kita jaga terus itu. Dan minat orang tadi sudah sempat disinggung juga ada beberapa minat sudah melirik mau pengen banget mau main di Stadion Gelora. Tapi memang dari FIFA mengeluarkan nanti belum bisa karena Jadi memang sekarang dilarang. tetap harus steril dulu. Iya, jadi semuanya kita fokuskan untuk perawatan, treatment untuk lapangan khususnya lapangan utama gitu, Stadion Gelora. Oke. Baik, mungkin pertanyaan terakhir nih. Kata kuncinya ini siapkah Palembang, Sumatera Selatan menjadi tuan rumah World Cup
U20 2023. Nah, dari PSSI sendiri seperti apa? Siap? Ya, jadi kalau kita melihat penyelenggaraan yang sudah, insya Allah kita yakin Palembang, Sumatera Selatan siap menyelenggarakan putaran final Piala Dunia U20 ini. Oke, Pak Taufik sendiri seperti apa, Pak? Harus siap. Harus siap, Pak. Harus siap. Jadi seperti saya sampaikan tadi, ini momen yang sangat baik sekali bagi kita Sumsel, khususnya Indonesia pada umumnya. Momen yang baik untuk membuat sesuatu itu menjadi lebih baik lagi. Oke. Dan itu tadi harus yakin siap. Pak Erwin dari mana? Siap. Saya sampaikan selalu. Selalu siap. Harus selalu. Nggak tahu kalau ini. ini yang Paling penting. Paling penting ini. Karena nanti semua orang akan ke sana kan. Iya. Kalau dari kita mempersiapkan. Siap kedua. Iya. Oke, baik. Dan tentunya kita semua masyarakat Sumsel harus ikut ya mempersiapkan diri menghadapi World Cup U20 2023 ini. Baik, Pak Faisal terima kasih, Pak Taufik, Pak Erwin dan Pak Atriadi terima kasih. Sukses selalu. Amin. Baik, itu tadi obrolan kita dengan seputar persiapan Kota Palembang, Sumatera Selatan menjadi tuan rumah Piala Dunia usia U20 tahun 2020. Salam olahraga, jaya, Sumek Dotco terbaru dan terpercaya.